Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen kita, dosen pengampu kita Bapak Miskari LCMHI. Mudah-mudahan oleh Allah dimuliakan, amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat teriring salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang merakis kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adanya Islam wal iman. Baik, saya akan membahas pengetahuan saya tentang taklid dan talqin. Yang dinamakan taklid di sini ialah menurut bahasanya qallada yuqallidu taqlidan, yakni artinya meniru atau menghias atau menghiasi. Sedangkan menurut istilah mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah atau dalil kebenaran pendapat tersebut. Jadi mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil dan hujjah. Jadi ketika ada seseorang melontarkan perkataan atau melontarkan hukum, itu tidak menggunakan dalil atau hukum. Mengikuti orang tersebut itu tidak menggunakan dalil atau hukum. Itu menurut taklidnya, mengikuti orang lain tanpa mengetahui hujjah atau dalil. Orang tersebut mengeluarkan hukum itu tanpa dalil atau hujjahnya, seperti itu. Pembagian taklid. Taklid di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-taklid al-mahmud, taklid yang terpuji. Yang kedua, al-taklid al-madmum, taklid yang haram. Jadi taklid di sini sangat dicela oleh Islam. Taklid di sini dibagi menjadi tiga. Taklid al-mahmud menjadi tiga. Yang pertama, taklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau perkataan leluhur yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi taklid yang pertama di sini adalah semata-mata mengikuti adat kebiasaan. Akan tetapi yang diikuti tersebut yang mengikuti adat kebiasaan, tetapi dia ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis, seperti itu. Maka ini diharamkan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, taklid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya. Jadi mengikuti kepada orang tidak tahu kemampuannya dan keahliannya, itu juga diharamkan. Kita itu ketika mengikuti dengan orang tersebut, maka kita itu harus tahu keahliannya atau kemampuannya. Kenapa? Karena di sini hukum ini kan yang diperintahkan oleh Allah, hukum-hukum yang diharamkan, hukum-hukum yang diperbolehkan oleh Allah, itu kita harus tahu. Makanya kita itu harus ketika mengikuti seseorang, maka kita itu harus tahu kemampuan dan keahliannya. Kalau tidak tahu keahliannya atau kemampuannya, maka itu diharamkan mengikutinya. Itu al-taklid al-mahmud, taklid yang haram. Taklid di sini adalah mengikuti, maka itu haram. Yang ketiga,
taklid pada perkataan atau pendapat seseorang, tetapi orang yang mengikuti tersebut telah mengetahui bahwa perkataan orang yang diikuti itu ternyata salah. Jadi ketika ada seseorang yang mengelontarkan hukum, saya ini mengikutinya. Nah, akan tetapi lambat laun saya ini tahu hukum tersebut itu salah, maka itu juga dinamakan haram diikuti, artinya dinamakan al-taqlid al-mahmum. Al-taqlid al-matmum itu dinamakan taklid perkataan itu pendapat seseorang yang mengikuti tersebut telah mengetahui bahwa perkataan orang yang diikuti itu ternyata salah. Itu yang haram. Sudah tahu ketika dicek atau dikoreksi hukum tersebut itu salah, maka itu haram. Itu haram diikuti. Itu taklid al-matmum. Sekarang tadi membahas taklid, sekarang pengertian talfiq. Talfiq di sini secara bahasa berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya. Itu namanya talfiq. Yang sedangkan menurut istilah dapat diartikan mencampur adukan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan hukum. Jadi dinamakan talfiq di sini mencampur adukan dua pendapat. Misalnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu dicampurkan sehingga nantinya itu mengeluarkan perkara yang baru, artinya mengeluarkan hukum yang baru. Itu yang tidak diperbolehkan. Talfiq di sini haram, kan? Talfiq sebagaimana kami sebutkan haram. Ini tujuan talfiq. Tujuannya pelarangan ini, kenapa dimakan haram? Ini tujuannya adalah agar seseorang tidak mencari yang serba mudah dan mempermainkan hukum. Jadi nantinya ketika menemukan hukum dia mencampur adukan dua, mencampurkan Imam Syafi'i dan Imam Malik, maka nantinya akan mengeluarkan hukum yang baru seperti itu, maka itu diharamkan. Itu yang diharamkan. Saya kasih contoh saja. Saya contohkan, kalau Imam Syafi'i ini dalam kitabnya, dalam kitab Bejurinya, menurut Imam Syafi'i ketika seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan itu tanpa penghalang, maka itu batal. Itu Imam Syafi'i di dalam kitab Bejurinya. Sedangkan kalau Imam Malik, ini Imam Malik di Mekah, Imam Malik ketika menyentuh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan tanpa penghalang itu tidak batal wudunya. Nah, ketika dibawakan kepada Imam Syafi'i ke Indonesia, maka nantinya ketika otomatis kan nanti menimbul bertentangan dengan Imam Syafi'i kalau dibawa ke Indonesia, maka itu tidak diperbolehkan. Maka kita itu harus mengikuti Imam Syafi'i karena kita ini mazhab Imam Syafi'i kalau di Indonesia. Hanya ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.